Bonjour les amis Brownie and hi there. Ketemu lagi sama saya di Landside. Jadi hari ini kita mau bahas tentang satu hal yang sering ditanya sama kalian, sama beberapa orang dari kalian, tentang bagaimana caranya supaya banyak teman di Prancis. Saya akan coba cari spot di mana kita bisa sharing atau bicara tentang ini, karena sekarang saya lagi di Jardin Van Gogh. Saya nggak tahu gimana tulisannya, tapi nanti saya cariin tulisannya dan saya akan tag di mana, dan bentuk tamannya adalah seperti ini. Cek. Oke, balik lagi. Jadi ini kita akan bahas tentang bagaimana saya punya banyak teman, dan seperti kalian tahu, kalau punya banyak teman berarti punya banyak networking. Dan kalau saya akan kuliah di luar negeri atau kuliah di Prancis seperti saya akan ketemu banyak orang dari banyak negara yang mungkin suatu hari bisa menjadi networking kalian atau menjadi link kalian untuk mencapai satu posisi di masa depan. Jadi kalau kalian kuliah di luar negeri, penting sekali atau kalian benar-benar harus memanfaatkan kondisi ini, karena mungkin ini adalah salah satu kesempatan sekali seumur hidup, atau kita nggak pernah tahu. Anyway, yang mau saya sampaikan adalah harus benar-benar memanfaatkan kondisi atau keuntungan yang kalian telah punya. Sebenarnya saya bukan orang yang paling pintar dalam bergaul, jadi saya nggak begitu punya banyak teman, walaupun banyak sekali yang lihat dari video-video saya punya banyak teman, dan teman-teman saya ya seperti itu ya, rame, dan mungkin kelihatannya saya sangat akrab sama mereka. Mana ya, lebih ke kita lebih enjoy sekali momen bareng-bareng. Jadi kelihatannya sangat indah, kelihatannya sangat akur, dan ya have fun ya, kelihatannya sangat fun sekali. Jadi saya akan bagi tips beberapa cara saya atau yang saya lakukan untuk cari teman di Paris atau di Prancis selama saya kuliah. Ya, jadi saya sudah bikin sekitar beberapa poin. Saya bikin 6 poin bagaimana caranya tips supaya banyak teman di luar negeri. Di luar negeri. Well, kalian tahu maksud saya. Tips pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian nggak boleh malu. Karena sebenarnya saya tahu nggak boleh malu itu susah sekali untuk dihindari, apalagi kalau kita berada di satu lingkungan yang baru, plus kita belum mampu bicara bahasa Perancis atau mungkin kita ada gap bahasa. Jadi susah sekali. Cuma yang harus kalian lakukan adalah kalian harus coba. Kan harus berani mencoba diri, karena kalau kalian nggak coba kan nggak tahu. Oke, jadi orang-orang di sini bukan orang Indonesia, dan kita nggak bisa main sinyal mata. Jadi kita harus benar yang kayak menyapa, hai apa kabar, atau hi how are you, or where are you from, something like that. Jadi kalian harus lebih berani memulai percakapan atau memulai menyapa, karena mungkin dari sapaan yang kalian mulai, kalian akan mulai dapat percakapan lebih lanjut yang mungkin kalau saya akan lanjutin lagi, kalian akan lebih kenal satu sama lain lebih dekat. Dan ya mataharinya panas sekali. Dan ya mungkin akan menjadi salah satu poin di mana kalian bisa memulai persahabatan. Oke? Jadi itu yang pertama. Yang pertama, jangan malu-malu. Terus yang kedua, kita juga harus kasih kesan yang baik, karena gini, kalian tahu di Perancis kita punya satu image bahwa orang Perancis itu suka mengeluh ya. Jadi kan orang Perancis suka yang kayak jadi kalau kalian mau mulai pertemanan, baik sekali jangan bikin hal-hal seperti itu. Jangan kasih lihat muka pertama yang kayak aduh capek deh gitu. Jangan pakai yang seperti itu. Kalian harus lebih ke senyum aja, senyum dan dengarkan. Terus lebih kasih lihat atau kasih kesan kalau kalian siap untuk berbicara atau selalu ada dan pengen tahu lebih banyak ya. Jadi seperti itu yang kedua. Yang ketiga, semua orang sudah tahu ini, kalian harus sopan. Atau saya sendiri selalu bikin sopan, cuma jangan terlalu sopan, karena gini, saya itu tipikal orang yang baik, dan saya bilang ke diri saya, kalau kalian baik, saya akan jauh lebih baik lagi ke kalian. Tapi kalau kalian nggak baik sama saya akan jauh lebih nggak baik lagi. Jadi kayak I'm gonna serve you double, you know. Harus jadi orang yang sopan, tapi juga jangan terlalu sopan dan jangan mau direndahkan. Oke? Tuh yang ketiga. Yang keempat, kalian harus fleksibel juga, karena gini, jadi kan kita punya banyak orang dekat kita, dan banyak sekali orang dari negara dan orang mungkin yang
berbeda budaya dengan kita. Jadi kalian harus fleksibel dalam artian kalian jangan terlalu enak bertemanan dengan satu orang atau satu kelompok, karena itu akan menutup pintu link kalian untuk ke kanan dan ke kiri. Jadi kalian harus lebih fleksibel untuk jadi atau untuk kayak buka pintu diri kalian untuk menerima orang lain, karena mungkin dengan mereka kalian bisa jadi teman atau untuk saling tahu, oke? Jadi itu kalian harus lebih fleksibel, jangan terpaku sama satu jenis teman atau satu kelompok teman. Ini adalah 2 terakhir yang benar-benar saya selalu pakai atau saya pakai di awal-awal kehidupan saya di Perancis. Saya itu pertama tahun di Indonesia, saya bilang ke pertama tahun di Perancis, saya bilang ke diri saya sendiri, saya nggak mau join sama orang Indonesia. Jadi kalian jangan join sama orang Indonesia kalau kalian pengen punya banyak teman orang Perancis, atau kalau kalian pengen bisa bicara bahasa Perancis lebih cepat. Karena gini, bukan berarti saya pengen jadi kacang lupa kulitnya, saya lebih kekhawatiran saya kalau seandainya saya terlalu join sama orang Indonesia, kalau seandainya ada apa-apa, saya akan selalu kontak orang Indonesia yang pertama, dan itu akan sangat buruk sekali untuk kemampuan berbahasa saya atau kemampuan saya untuk berteman dengan orang lain atau orang lokal di sini atau orang-orang pendatang, expat seperti itu. Jadi saya selalu bilang jangan join sama orang Indonesia di tahun pertama, tahun kedua, karena kalian harus benar-benar belajar untuk survive, jadi diri kalian sendiri dan menggunakan apa yang ada di kiri dan di kanan kalian, oke? Terus yang keenam, yang terakhir, kalian harus tetap jadi diri sendiri. Jadi ini penting sekali karena gini, banyak orang merubah dirinya untuk bisa temanan dengan orang lain. Saya nggak bilang kalau itu nggak baik, cuma saya nggak menyarankan karena gini, sesuatu yang fake, sesuatu yang tidak asli atau sesuatu yang tidak asli tidak akan tahan lama. Jadi saya nggak tahu, sesuatu yang tulus nggak akan tahan lama seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar jadi diri kalian sendiri, dan mungkin suatu hari kalian akan punya sedikit teman, dan wajar sekali karena nggak perlu punya 1000 teman. Kalian cuma penting punya beberapa teman yang benar-benar kenal kalian dan benar-benar kalian bisa taruh harapan kalau seandainya ada sesuatu terjadi ke kalian. Jadi harus tetap jadi diri kalian sendiri, dan that's it. Saya pikir itu aja untuk video singkat hari Sabtu ini, karena untuk punya teman kalian harus merasa nyaman, dan kalian juga harus kasih kenyamanan sama teman kalian sendiri. Jadi jangan merubah diri kalian hanya untuk berteman dengan orang lain. So sekian video hari ini, semoga kalian paham dan semoga bisa menjadi salah satu atau bisa menjawab pertanyaan kalian kenapa saya punya banyak teman. Dan jadi sekian hari ini, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya harus buru-buru karena ini panas sekali. So stay tune, bye bye.